Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu wahai Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan majelis ini menjadi penguat iman, keyakinan kami kepadamu. Menjadi bekal amal soleh kami. Mengantarkan sisa umur ini istiqomah. Akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Dalilnya Ali Imran ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi apakah Allah menyaksikan, mengetahui? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu, sedang kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua dalam genggaman setiap saat. Siapa yang mengurus tubuh ini? Maksudnya saya bukan nanya ya. Siapa yang ngurus ini kalau bukan Allah, maksudnya begitu. Tapi ya udahlah, udah keburu dijawab. Hari ini hari libur, kita tidak berkejaran dengan jam kantor. Bahasannya sangat-sangat penting, yaitu tentang Allah muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Kalau kita sudah paham betul Allah yang membulak-balik hati, pasti berbeda dalam hidup ini. Pasti beda. Hati itu adalah rajanya pada tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah." Ketahuilah dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Ala wahia qalbu. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi baiknya seseorang tergantung baik hatinya, qalbunya. Kalau orang berperangai buruk, pasti hatinya buruk. Tidak bisa dikatakan orang itu sebetulnya hatinya baik,
cuma omongannya aja yang buruk. Tidak bisa. Karena mulut ini moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan, di dalam bening keluar bening. Hati menentukan segala perilaku kita. Sedih hati, mata mengeluarkan air, suara berbeda, raut muka, badan, nah, hati gembira, beda. Hati marah, nampak. Hati jatuh, nyata. Tapi sedikit orang yang serius memahami hati. Katanya ibu lebih banyak yang sebelum tidur membersihkan wajah daripada membersihkan. Katanya mau ke pengajian, banyak yang lebih sibuk menata penampilan daripada menata. Saking pentingnya ilmu hati, yang dihisab pertama kali ada 3 yang menjadi penyulut api neraka. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad, berperang di jalan Allah menurutnya, terbunuh, dihisab, itu yang pertama kali dibangkitkan. Sesudah Allah tampakkan nikmat, dia melakukan, ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Coba, tidak kurang keberanian, tidak kurang perjuangan, tidak kurang pengorbanan sampai mati, dan tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah berfirman, kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Dia sudah dapat pujian itu, diseret, tertelungkup, jadi ahli neraka. Bukan kurang perjuangan pengorbanannya, yang kurang cuma 1. Tebak apanya? Hatinya. Dia lebih menuhankan penilaian manusia daripada ingin diterima oleh Allah. Tahu yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mendakwahkannya. Seperti para ustadz, dihisab itu. Ustadz yang tadi itu. Dokter Abdul Hakim dihisab. Pasti menyebut Agim, ya kan? Saudara puas kalau lihat saya dihisab, ya. Saya tidak tega nyebut dengki itu ya. Hisab, saya akan dihisab mungkin yang kedua ini. Sesudah para mujahid, para ustadz, dan yang belajar Quran dan membaca. Tampakkan nikmat, ini sahih hadisnya hadirin. Dia mengakui apa yang kau lakukan, saya belajar, saya dakwah, karena engkau kadzab, dusta kamu. Kamu belajar agar disebut alim, agar disebut kiai, agar disebut syekh, agar disebut dai kondang, agar terkenal, agar dikagumi orang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret tuh. Jadi ada beberapa, na'udzubillah, yang di dunia ini sepertinya dianggap ulama, tapi termasuk barisan pertama masuk neraka, karena dia lebih sibuk, bukan kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya pagi siang malam, yang kurang 1 saja. Apanya?
hatinya. Lebih sibuk ingin cari kedudukan di hati makhluk. Ingin dihormati, diakui sebagai ulama, da'i kondang. Termasuk pembaca Quran, kadzab, dusta kamu. Kamu belajar dan baca Quran ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dan sudah engkau dapatkan orang-orang menyebutmu sebagai qori. Di akhirat ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu, ayatnya panjang, masuk neraka. Bukan kurang hafalannya, tapi hati. Dan yang ketiga dihisab pertama adalah dermawan. Ada yang sedekah terus. Ketika di akhirat sama diperlihatkan dan dia mengakui, saya tiap ada kesempatan sedekah, saya selalu sedekah, saya lakukan karena engkau. Kadzab, dusta kamu. Kamu sedekah ingin disebut dermawan. Dan orang-orang menyebutmu dermawan. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Tidak kurang amalnya, tidak kurang ilmunya, yang kurang adalah hati. Hati baik-baik, hati jelek-jelek. Tapi ada orang yang badannya baik, hatinya busuk. Yang tadi, bahayanya hati itu. Dia beramal. Contoh sholat kita barusan. Badan sholat kan? Sholat itu ada dua jenis. Ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, fi di dalam sholatnya khusyuk ya. Qad aflaha, amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman, yaitu orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada juga yang sholat tapi celaka. Masih ingat 6 ciri orang yang sholatnya celaka? Pasti rendah hati ya. Diingat-ingat yang mana? Nggak ada yang keingat. Sholat, tapi yang dinilai hatinya, Pak. Baik, apa dampaknya? Jadi, menurut Rasulullah SAW, hati ini Allah yang membulak-balik. Hati saya, hati kita, hati orang lain juga. Jadi kalau udah yakin ilmu ini, beda nanti di rumah tuh beda. Teknik bertengkarnya beda. Teknik memberi nasihatnya beda. Beneran. Selama ini kita sengsara karena kita merasa kita yang bisa ngebulak-balik hati. Sering tidak sabar. Sekarang ke diri saja dulu ya. Jadi yang menguasai hati kita adalah Allah. Di dalam hadis Rasul, hati ini di antara 2 jemari Allah. Tidak usah ngebayangkan kayak jemari kita ya. Makanya saya juga tidak mengisyaratkan begini. Emang saya Allah. Jangan sampai seperti 2 sini berarti seperti kita yang jadi Allah. Enggak. Di antara Allah bulak-balik. Makanya kata Ummu Salamah, doa yang sangat sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa diubah. Berapa banyak yang asalnya pakai jilbab rapi, lambat laun tidak dipakai lagi jilbabnya, sesudah itu malah jadi serba kekurangan dan akhirnya meninggalkan Islam. Nauzubillah. Kita dengar ada itu yang membunuh
Ali bin Abi Thalib siapa? Nah, lupa ya. Nggak apa-apa. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, ngajar Quran di Mesir, jadi pembunuh, dibalikan hatinya. Maka tidak aman. Berapa banyak yang mantan soleh, mantan solehah, jauh lebih baik mantan penjahat dari mantan ustadz, benar? Dan sebaliknya, berapa banyak yang kelihatannya, ini nggak ada harapan, tiba-tiba lebih soleh dari kita. Saya tidak mengatakan saya sudah baik, tapi waktu reuni, teman-teman ada yang bicara begini, aduh maaf ya nggak nyangka katanya bakal jadi kiai. Dulu mah nggak ada remeng-remeng sama sekali gitu. Jadi mereka minta maaf, sebab dulu sering ngejailin saya, baru sadar sekarang takut kualat. Maka tidak boleh kita sembarangan, kita tidak tahu rahasia Allah terhadap siapapun, benar? Nah, dakwah seperti ini saya tidak bisa membulak-balik hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama, hatinya juga saya tidak tahu seperti apa, di mana. Yang kedua, saya juga tidak tahu bagaimana cara membulak-balik hati. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, saya berusaha bicara, semoga niatnya ikhlas. Ya Allah, saya bicara, saya sampaikan ilmu yang Engkau amanahkan, semoga Engkau ridho. Bicara secukupnya, asal yakin yang disampaikannya benar, niatnya berusaha ikhlas, menyampaikannya sekuat tenaga, perkataan yang disukai Allah, lalu berusaha agar mengamalkan apa yang disampaikan, kan Allah lihat, dan mendoakan semoga Bapak Ibu dapat hidayah, taufik, sehingga bisa mengamalkan. Paling bisa itu aja. Tidak bisa, termasuk di rumah. Pak, nggak usah bertengkar sama istri. Mau ngasih nasihat apa? Istri sudah tahu modal Bapak. Mau ngomong apa? Allah lebih tahu lagi. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Kalau kita lelaki nih, nggak usah petantang-petenteng, nggak bisa kita ngebulak-balik hati istri. Hati istri dikuasai Allah. Yang bisa kita lakukan, jadi lelaki, jadi suami, jadi kepala keluarga yang disukai Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi bicara baik-baik saja. Nggak usah petantang-petenteng. Dan nggak akan mengubah hati istri. Coba Bu, kalau suami petantang-petenteng, jatuhnya ibu bahagia atau enak? Nggak usah pakai berdebat kusir. Misal Bapak tidak salah, dicurigai oleh istri, nggak usah emosi. Allah tahu kok Bapak tidak salah. Pak, tadi pergi ketemu sama siapa? Tenang saja. Bu, ibu jangan begitu-gitu amat. Curiga aja terus sama. Tenang. Perkataan seperti itu tidak disukai Allah. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan ayat 63. Andai kata orang jahil di sini adalah orang yang lagi tidak bisa mengendalikan diri, maka dia lagi bodoh resiko, ya. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa adik, kakak, bisa kantor, bisa atasan, bisa orang-orang iseng. Kalau ada orang ngomong nggak enak, qalu salaman, berkata yang mengandung keselamatan saja. Nggak usah jengkel, sakit hati. Kenapa? Karena yang membulak-balik hati orang bukan omongan kita, tapi Allah. Nah, Allah melihat kelakuan kita. Jelas, Pak?
Jelas tidak? Nah, saya tidak boleh emosi. Mau jelas, hampir senjata makan Tuhan. Jadi, kalau bicara, tenang saja. Allah tahu kita tidak. Enggak, Bu. Yang benar. Alhamdulillah tidak. Allah menyaksikan segalanya. Saya tidak bohong. Dari dulu juga ngomong kayak gitu terus. Nah, ini lagi digugurkan dosa. Bagaimana kita tidak salah? Kita ingin menjelaskan, tapi orang tidak percaya. Allah kan tahu kita tidak melakukannya. Tapi kenapa kok orang malah menuduh? Ini adalah ujian. Bagaimana zikirnya? Istighfar. Kan saya tidak salah. Kenapa saya istighfar? Yang ini tidak salah. Tapi berapa banyak dosa-dosa lain yang kita lakukan yang mengundang di rumah kita jadi dapat masalah. Jelas, Pak? Jelas tidak ini? Ini lelaki dulu urusannya. Jangan suka marah-marah. Udah tinggal. Apa? Enggak. Bicara baik-baik. Tidak. Alhamdulillah. Bohong. Tenang aja. Allah jadi saksi. Sesudah itu istighfar. Ya Allah, saya pasti banyak dosa sehingga saya tidak salah juga jadi disalahin. Astagfirullah, jangan-jangan tadi kebanyakan lihat HP, ya kan? Ya, istri orang dilihat, ya astagfirullah. Setiap maksiat akan kembali ke kita. Ini serius. Allah lihat tidak kita lihat HP? Allah tahu yang kita lihat? Berapa banyak yang tidak halal dilihat di sini? Aurat orang lain, istri orang, suami orang, dilihat, dicatat, ada balasannya. Makanya daripada berdebat, istighfar aja. Nah, gitu istighfar. Padahal beda couplingnya. Katanya nggak ngaku tapi istighfar. Ya Bu, saya istighfar supaya Allah mengampuni dosa saya. Walaupun tetap kita dicurigai, tenang. Nggak bisa kita berbantah-bantahan, membulak-balik hati. Enggak. Istighfar. Doakan kebaikan, ya Allah, Engkau tahu segalanya. Lembutkan hati istri saya. Bukakan hatinya. Saya dari tadi ngejawab juga. Saya sepatah kata, beliau 20. Lebih baik engkau yang menjelaskan. Engkau yang menguasai setiap hati. Bisa sehari, bisa 2 hari terus aja istighfar, tenang aja. Kalau gitu saya mau pulang, pulangin saya. Udah gak usah terpengaruh, diam aja. Kenapa? Karena nggak mungkin pergi kecuali izin Allah. Ya, mau ngancam apapun nggak ada kejadian tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata sekali akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah. Ya. Sama di kantor, di masyarakat, mungkin nanti na'udzubillah ya, kita dapat fitnah atau apa yang kita enggak lakukan atau memang dilakukan, tapi disangkanya lebih besar dari yang kita lakukan. Itu akan ada seperti itu, akan ada ya, akan ada orang yang berprasangka buruk, akan ada orang yang berbuat buruk, berkata buruk. Tenang. Ya, karena enggak tenang juga. Alhamdulillah. Jelas? Enggak. Kayak enggak apa-apa. Mau jelas, mau enggak jelas. Saya mah pasrah sok. Mau enggak jelas juga. Habis gimana? Bukan saya yang ngebulak-balik hati. Kita misalkan ngedidik anak.
Atau ibu juga sama ya. Gimana ya, suami saya nggak berubah-berubah. Dan memang kita nggak bisa mengubah. Nggak bisa. Suami, istri, anak, orang tua, itu sesuai dengan keadaan hatinya. Dan yang bisa ngebulak-balik hati adalah Allah. Tapi saya sudah ngasih tahu, tapi nggak nurut-nurut aja. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita tuh cuman mengingatkan, nggak bisa mengubah. Jadi jangan jengkel. Udah dinasehati sekali, 2 kali, 3 kali, kok nggak berubah juga? Terus aja. Kasih contoh, evaluasi diri. Aduh, kenapa nih anak belum nurut juga? Astagfirullah, pasti dosa saya ini. Karena Allah belum mengizinkan anak berubah. Saya yang belum jadi contoh. Saya yang belum ikhlas. Saya belum sungguh-sungguh mendoakan. Jadi jangan lelah. Lelah itu kalau kita merasa kita yang mengubah. Saya tuh udah nasehatin, tapi kok nggak berubah-berubah. Memang nasihat bukan mengubah. Nasihat itu amal soleh. Jelas nggak sih? Saya sampai lemas begini hadirin. Kalau udah jelas mau ngapain saya terus kan? Serba salah pisan saya. Lanjut. Tapi jadi penting Pak, kalau enggak kita jadi jengkel. Udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, kok kelakuan gak berubah. Memang bukan kita yang mengubah. Makanya kalau ibu ingin suami berubah, ibu yang jadi wanita solehah. Jadi wanita yang disukai Allah. Perbaiki dirinya. Perbaiki hatinya, apa yang ingin ada di rumah, adakan pada diri. Ingin suami lembut, ibu lembut. Ingin suami jujur, ibu jujur. Ingin suami tahajud, ibu tahajud. Lakukan sing ikhlas, Allah melihat. Melihat apapun yang dilakukan. Sampaikan dengan perkataan yang baik. Doakan yang banyak. Belum berubah, istighfar lagi. Ampun ya Allah, saya masih jengkel. Saya belum ikhlas. Allah tahu itu. Kita tobat, kita minta ampun, kita doa. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah. Semuanya disaksikan. Semuanya ada balasannya. Cuma ada waktunya. Allah yang ngatur waktunya. Nggak usah jengkel. Semuanya ada pahalanya kok. Ini ada seorang, ini kisah ini ceritanya populer nih tentang seorang bapak-bapak ya, ada keluarga punya anak 2, anak baik sekali akhlaknya tuh. Soleh ini anaknya tuh, pinter, akhlaknya baik, hafal Quran. Kata orang tuh, ini pasti ibu bapaknya, katanya yang akhlaknya bagus. Ternyata tidak, Pak. Ternyata syariatnya ini buah dari kesabaran suaminya terhadap akhlak istrinya yang kurang baik. Beneran, Pak. Jadi suami ini dititipi istri yang aduh kata-katanya tuh nyelekit. Komen-komennya tuh nyugak. Pertanyaannya nyepet. Jawabannya nuncleb. Komentar-komentarnya ngebabak belurin. Nyaris katanya, tapi suami ini luar biasa sabar. Karena merasa, ya ini takdir yang Allah berikan kepada saya. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap keluarga ada episode masing-masing. Episode bagian saya, kata beliau, ini Allah melihat. Dan benar-benar disikapi dengan akhlak yang sabar, tenang. Hasilnya anak-anaknya luar biasa. Kalau tidak salah dalam kisah ini anak-anaknya jadi ulama.
Ya tidak, saya tidak nyukurin si emaknya kayak gitu ya. Tapi bagi bapak yang istrinya tidak seganas itu, ya syukurilah. Oh, ini kisah nyata yang saya ceritakan, ulama yang berceritanya juga orang yang amanah. Saya juga mengenal seseorang yang ujiannya tuh datang dari istrinya, tapi beliau sabar, sabar. Karena Allah melihat semua dan ini yakinlah, ini ladang takarub saya kepada Allah dan Allah lah yang kuasa merubahnya. Ada yang orang tuanya, bapaknya suka gapleh judi pak, di rumah. Anak nggak bisa nasehatin, tapi anak ini bapaknya di ruang tengah gapleh sampai malam, anak ini di kamar baca surat Al-Baqarah terus. Ya Allah, saya tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun, tapi dari Rasulmu bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, jin tidak masuk, setan lari, sihir tidak mempan. Berhenti tuh di rumah si bapak gaplehnya. Tuh kan suudon. Kenapa sih harus disebut pindah ke rumah orang lain? Nah, kayaknya ada kepuasan gitu kalau gagal teh. Tinggal diam aja. Oh alhamdulillah. Ini berhenti di rumah, berarti di rumah orang lain. Husnuzon. Jadi tadinya mau saya lanjutkan, jadi enggak ada udah. Astagfirullah. Jadi tidak usah berlebihan dalam memberi nasihat itu. Tidak usah dengan nada-nada yang Allah tidak suka. Apalagi marah-marah, bertengkar. Dilarang kita bertengkar, berbantah-bantahan. Walaupun kita benar, hindari perdebatan itu. Kenapa? Karena berdebat itu bukan waktunya untuk menyampaikan kebenaran. Sabar aja, diam, tenang. Nanti kalau sudah tenang, bicara baik-baik. Karena yang membuat hati berubah adalah Allah. Makanya kalau mau bicara tuh, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Termasuk ke anak. Anak beda-beda karakternya. Punya anak berapapun beda-beda. Ya. Tenang saja, yang menyolehkan anak adalah Allah. Dan tidak harus sama anak ini semuanya. Misalkan yang ke satu hafal Quran, semuanya harus hafal. Syukur kalau bisa begitu. Tapi belum tentu, tidak semua sahabat hafal Quran. Kita ikhtiar, tidak usah diejek. Mungkin yang ketiga ini agak susah ngapalinya. Tapi dermawan luar biasa. Lebih dermawan dari kakak-kakaknya. Mungkin dekat dengan Allahnya lewat pintu dermawan. Kalau yang bungsu bagaimana? Dia tidak bisa cepat hafalannya karena memang daya ingatnya lemah. Tapi hikmat ke orang tua. Hikmat ke orang tua. Mungkin itu yang akan mendatangkan. Ya, udah. Nggak usah gimana anak tuh. Harus begini. Shh, tenang. Anak bukan punya kita. Anak bukan ciptaan kita. Anak ciptaan Allah. Milik Allah. Allah yang menanamkan karakter mereka, bakat masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana kita sebagai orang tua disukai Allah supaya dititipi anak yang bisa dekat dengan Allah. Ujiannya memang begitu. Nah, jadi tenang ya. Nggak usah jengkel. Jengkel tuh karena kita merasa orang tua harus berubah sesuai dengan keinginan kita dengan waktunya. Enggak, belum tentu. Ya, halo, tenang saja. Jadi bawaannya apa? Tobat. Pokoknya gini teman-teman, setiap ada kepahitan bentuk apapun, ingat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, mulai dari yang kecil-kecil, gelisah, sakit kepala, nggak enak hati,
ada celetak-celetuk yang nggak enak, urusan ini, atau kita kena penyakit ini, semuanya itu muaranya adalah dosa. Jadi kalau ibu tidak punya salah, terus suami marah-marah, udah istighfar. Emang ngebela lelaki terus istighfar, Bu. Baru juga diajarin. Istighfar, nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada mendung, nggak dapet tiba-tiba hujan misalkan. Ya udah, nggak enak sampai ke rumah udah capek misalkan. Terus ada masalah di rumah, udah nggak usah rewel, istighfar. Astagfirullah ya Allah. Ini semua terjadi pasti karena dosa saya. Mana dosanya? Banyak dosa kita. Banyak sekali, dari mulai mau bangun tidur nggak bersyukur, mau makan ngomel, bukannya bersyukur dikasih makanan. Ini makanannya ini terus, bosen banget sih. Allah, padahal Allah yang nyiapin makanan. Semua rezeki dari Allah. Udah gitu nggak berterima kasih. Hei bibi, kamu udah makan ini, kok tahu tinggal separoh. Padahal dimakan oleh istrinya, ya enggak? Ngomel-ngomel, belum lihat HP, belum di jalan ngomel, belum tidak menghargai. Ada lagi orang minta-minta, ngasih enggak, malah diledek. Banyak, tiap waktu berpeluang jadi dosa, dan setiap dosa bakal balik kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini penting sekali ini, Kita biasanya kalau ada yang nggak enak tuh sibuk nyalahkan orang lain, sibuk cari kambing hitam, padahal the super black kambing. Aduh, dari dulu nggak apa sih kambing bahasa Inggrisnya? Goat. Terserahlah, kita nggak usah bertengkar, bebas yang. Kita tuh nggak bisa evaluasi diri. Pada semua dari mulai nggak enak apapun, ya. Atau kunci nggak ada. Aduh, kunci di mana? Ini udah mepet mau pergi. Hei, kunci di mana? Kenapa nggak istighfar? Dia yang nyimpan. Mau pergi, tiba-tiba celana robek. Ini dasar celana lapuk. Kenapa? Istighfar. Astagfirullah ya Allah. Dan Allah tahu kita istighfar terus. Ada orang minta-minta, kelihatan sekali ya, betul-betul perlu gitu. Tidak mencurigakan. Tapi hati deh, pasti di kampungnya udah punya rumah. Sok tahu yang kalau pelit mah pelit aja. Kasih aja lah, ya. Makanya maaf ya Bu, Pak, hati-hati ngobrol, lihat video, lihat medsos, itu keluar komentar-komentar, semua dicatat dan semua kembali ke kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kepahitan itu buah dari perbuatan orang. Orang itu hanya jalan saja, menyakiti kita. Silahkan, ya boleh. Pokoknya bebas, merdeka ya. Mau kemana? Mojokerto. Oh, ini yang itikaf. Mau pulang sekarang. Oh, kulo ngaturaken matur suwun sangat tinggi. Sama niko pesawatnya. Ini dicatat nih. Selamat jalan Bu, fi amanillah. Luar biasa, ada berapa ini grup ini? Apa sih? PMK, Pendidikan Masa Keemasan. Jangan salah ngomong, hadirin. Jadi kita itu akan terus memikul karena kita produktif.
Astagfirullahaladzim. Suatu saat ada ini guru laporan di sekolah. Tadi ada tamu, oh ya, tadinya mau ketemu tapi nggak jadi. Ya siapa? Itu tamunya udah tua, pada tua-tua. Oh gitu. Sekira usia berapa ya? Sekitar 60-an. Pengen nonjok. Saya 63 ya. Tapi karena saya, aduh ya, akhir guru itu sopan pisan. Tapi udah telan aja hadirin. Nah, emang faktanya begitu. Makanya Bu, Pak, fokus aja sekarang bagaimana menata hati kita. Ya. Jadi beramal tuh tidak cukup. Bahkan ya dalam ini sedang duduk begini, ini hati tuh main. Lihat kerudung yang di depan. Kerudung kayak gini dipakai model apa? Jangan-jangan ini sarung bantal. Cet, langsung. Yang depan sih nggak dengar. Halo, dengar tidak? Lihat ke depan, kalau singletnya bolong. Ngomel, hati itu bekerja terus ya. Merendahkan aja, ini apa nih kayak gini wajah kita. Kayaknya nggak mandi orang ini. Terus gimana? Datang, ada yang mau kenanya bagus, mau dipakai rendah kayak gitu. Kotor, hati-hati ya. Hati itu bergerak terus akan menilai orang. Bagaimana caranya supaya bersih? Husnuzon. Jangan-jangan yang di hadapan saya ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Mungkin lebih berbakti ke orang tua. Dia memang sederhana, tapi tidak ada ujub di hatinya. Siapa tahu lebih banyak berdoa ke Allah. Siapa tahu ridho dengan kebersahajaannya. Ini orang sederhana, tapi dia ridho, tidak komplain ke Allah. Dibanding kita punya segala, dan kita banyak komplain ke Allah. Makanya lihat yang muda, aduh ini masih muda ya Allah, mereka dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang sudah senior, nah ini dia nih, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Ini sebelahan, berapa umur dek? 50, apa? 83. Amal kan, hati-hati, jangan main-main ya. Ini sekelas. Tuh kan, coba di SD beda 35 tahun. Berapa? Abah 83, ini 50. Udah sekelas sekarang. Abah lihat beliau, lihat dosanya ya Abah ya. Oh ini masih dikit nih. Sekarang satu liting. Ini kepada beliau, beliau 83 tahun, berarti sudah 33 Ramadan lebih daripada saya. Nggak kekejar itu ya kan? Oh Ramadan itu bisa menghabiskan dosa tuh. Tahajudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Bagaimana kita bisa merendahkan yang lebih tua? Tapi saya lihat beliau tuh nggak bisa baca Quran misalkan. Mungkin orang tidak bisa baca Quran, tapi sedekahnya nyumbang Quran 2.000, 3.000, 4.000 sambil belajar, pahala. Udahlah berhenti meremehkan orang lain. Ini teman saya ini belum nikah. Siapa tahu belum nikah beliau ridho menerima takdir. Tidak berburuk sangka. Dan waktu luangnya dipakai tahajud, ibadah. Pakai berbakti ke orang tua. Pakai berkhidmat. Boleh jadi melesat di sisi Allah. Lihat ada yang jualan. Tahu jualan jublek? Apa ya bahasa Indonesianya? Ulekan tuh yang dibuat dari batu kan itu. Ya udah. Hebat ibu-ibu. Ya, sok bahagia ya. Pokoknya saya emang nggak mau berdebat ya. Puas ya nyebut coet semuanya. Bu, Pak, coba lihat yang jualan jublek itu ya. Coet itu udah dibuat dari batu, berat, sedikit tapi paten, jarang yang beli, sekali beli awet 7 turunan ya kan, itu kan dramatis sekali ya kan, dan
Sekarang kalau dibeli yang depan, yang belakang nggak seimbang. Ini serius. Saya mikir, ya Allah, ini cobaan benar ya kan? Sekarang dibeli satu, dia jauh. Makanya kalau lihat yang pun jualan coba begitu, udahlah. Borong. Jadikan hadiah pernikahan. Awet. Serius. Jangan beli satu. Jadi nggak seimbang. Tuh kan baru kepikir ya kan. Nggak ada apa-apanya uang segitu dibanding meringankan beban orang lain. Ayo apalagi sekarang mujahadah hati, berhenti berharap dari makhluk. Ini penyakit. Stop berharap karena wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Stop berharap. Beneran hadirin. Kalau kita banyak berharap ke makhluk, semua nikmat itu yang menggenggam Allah. Yang membagikan Allah. Tanpa izin Allah, tidak ada nikmat sehalus apapun datang ke kita. Makanya kalau ingin apa-apa, perlu apa-apa, ke Allah dulu. Insya Allah hati makin enak. Ingin apapun, ke istri, ke suami, ke orang tua, ke anak, Allah yang diminta dulu. Kalau minta ke makhluk, siap-siap galau. Boleh bicara, boleh. Tapi hati, no. Hati hanya ke Allah. Mulut bicara, kaki melangkah, tangan menulis, otak berpikir, di syariat silakan. Hati tidak. Hati hanya ke Allah. Coba begitu. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Engkaulah yang kuasa membulak-balik hati. Apa aja kalau mau minta. Ibu minta uang sama suami, ke Allah dulu. Ya Rob, pemilik rezeki langit dan bumi. Hanya engkaulah satu-satunya penjamin rezeki. Tolong beri saya rezeki ya Allah. Kalau lewat suami, mudahkan. Mas, gimana? Ada enggak buat belanja minggu ini? Nah, ada Bu. Ya enggak apa-apa. Maaf ya Bu, enggak apa-apa. Ya Allah, engkau sudah dengar. Apakah perlu saya cari gitu? Nah, tenang aja. Kalau memang Allah mau ngasih, dibalikin hati suami itu. Maaf ini keselip ceknya. Cek kosong. Sama, Bapak punya keinginan ke istri, minta dulu ke Allah. Saya malu ceritanya. Ada teman, gimana katanya istri saya sekarang makin senior tuh ibadahnya tuh hanya mau baca Quran aja, bukan ada ibadah yang lainnya. Terserahlah mau ngerti atau enggak. Udah minta belum ke Allah? Ya mintalah ke Allah. Nanti dua, mungkin istrinya jadi mau, atau mungkin bapak yang jadi nggak mau, ya nggak? Jarang orang mengandalkan Allah, Pak. Itu yang bikin jengkel, kesel, marah, kecewa. Karena kita lebih berharap ke makhluk. Kalau udah nggak harap ke makhluk, Allah aja. Karena semua makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk dibulak-balik hatinya oleh Allah. Nggak mungkin, ini semua sekarang janji. Saya janji mau ngasih berapalah 1 butir kurma. Allah nggak menghendaki, nggak kejadian, nggak akan. Ini semua janji sekarang. Saya akan celakakan, sok ngomong apapun. Nggak akan kena celaka tanpa izin Allah. Lah saya kan milik Allah, ciptaan Allah. Ini semua milik Allah. Nggak mungkin jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Nggak mungkin ini luka tanpa pemiliknya. Nggak bisa saya mati kecuali dengan izin pemiliknya. Sama semuanya juga begitu. Makanya berlindung ke Allah. Berharap ke Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Nikmat musibah tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Ini yang harus dijaga terus ya. Berhenti pengen dipuji orang.
Naluri kita memang secara nafsu pengen dipuji, tapi ganti aja pengen dipuji Allah ya. Kalau dipuji orang, udah nggak ada apa-apanya. Weh, sepatu kamu bagus, beliin dong, malah jadi masalah ya kan. Itu HP-nya keren banget. Sini buat saya aja, jadi nggak enak. Bu, Ibu, wanita tuh ya, enggak, ngomongin wanita. Ada masa-masanya. Masa sampai waktu tertentu, lalu makin menua, tapi berusaha ingin kelihatan muda. Ini yang agak berat nih, ya. Jadi ini mulai kendor, tapi kenceng. Jadi rada dijepit pakai jepitan jemuran. Ini perjuangan sama lelaki juga menua, tapi pengen kelihatan muda. Ini masa derita nih. Kalau dulu muda-muda mah rada nyeplos, yang sekarang udah bukan makomnya, tapi rada memaksakan diri. Tapi sampai suatu titik di mana udah nggak bisa diapa-apain lagi, nah itu udah merdeka ya nggak? Misalkan udah dijepit pakai jepitan jemuran, lepas lagi, ya udah sok lah. Nah itu merdeka. Ada masa katanya ingin kelihatan langsing, tahan napas terus ya nggak, lama-lama capek. Nah. Jadi yang capek itu sebetulnya karena sibuk dengan penilaian makhluk. Ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan elit. Capek itu kayak itu penyakit. Udah just the way you are. Mau bahagia, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan. Nah udahlah, nggak usah ribet lah dengan dunia maya. Nggak usah ngebanding-banding dengan rezeki orang. Nanti apa orang Allah yang ngebagiin, ngapain kita pikirin? Topi itu keren banget, keren di dunia, di akhirat itu ngejongkeng itu. Iya, yang bagus-bagus itu tetap dihisab di akhirat. Tidak bisa tidak. Makanya daripada punya yang kayak gitu mending kasihin ke saya, lebih jelek lagi. Udah nilai salah ke orang lain banyak berharap. Jangan. Bagaimana kalau lihat orang dapat rezeki, doakan. Semoga berkah. Jadi kita dapat kebaikan. Kalau pengen tinggal minta ke Allah, nggak usah ngungkit-ngungkit rezeki orang. Udah Allah yang ngasih. Dan itu pun sebagai ujian. Jelas hadirin sekalian? Udah latihan jangan berharap dari makhluk, bebaskan dari sibuk pengen penilaian makhluk, lalu lihat duniawi ini jangan kagum-kagum lah. Seneng boleh, wajar ya. Nabi Sulaiman juga punya istana yang indah, tapi jangan lengket. Dan jangan merasa kalau kita memiliki sesuatu, kemudian kita tuh jadi mulia dengan benda. Itu namanya mengagungkan. Misalkan kita punya rumah, punya kendaraan, kemudian kita merasa, wah jadi lebih hebat dari orang lain hanya karena benda. Enggak boleh, itu akan merepotkan hati. Sok aja punya pesawat, saya mau beli helikopter, tapi takut sombong mau yang murah. Nanti nggak terbang, ya nggak? Misal di pesantren karena misalkan helikopter 20 miliar wajar lah ya. Sekarang beli yang karena harus murah kata helikopter, beli yang 500 jutaan. Tapi digotong oleh santri ke sana sini. Saya kan malu ya kan. Mau naik helikopter digotong. Jadi sisingaan. Astagfirullah. Latih jangan ada iri sama saudara kita.
Ya, lihat sesuatu doakan. Dan jangan ada bangga, rasain di akhirat. Dengki itu juga. Nggak akan kuat loh di akhirat. Udah doakan aja kebaikan, gak ada ruginya. Masalahnya gini, ini teman saya pinjam uang. Dia kalau ditagih lebih galak dari saya. Malah kemarin dia ngomong gini, waktu kemarin saya punya duit, kamu nggak nagih. Sekarang saya nggak punya duit, nagih. Yang bener aja. Ayo, gimana? Sakit hati jangan. Bersyukurlah kita bagian yang meminjamkan, bukan yang bagian pinjam. Menderita hadirin. Maka dia marah-marah itu sebetulnya karena menderita. Makanya jangan sampai capek hati itu mikirin yang enggak ada. Udah dunia mah udah biasa aja dengan dunia. Adanya syukuri, ditahan sabar, diambil ridho, lihat yang lain, kita ikut mendoakan kebaikan. Udah, jangan lengket, jangan mengagung-agungkan dunia, baru hatinya enak. Tenang aja dunia ini. Kalau ada ya udah, nanti habis ya nggak apa-apa. Ini harus jual-jual aja. Tapi ini ada sejarah, nggak ada sejarah-sejarah. Udah keluar-keluar. Waktunya pergi-pergi. Nyicil rumah, udah gitu ada kejadian, kita harus bayar, dijual jadi ngontrak. Ngontrak tinggal ngontrak. Jangan lengket dunia ini di hati. Ya, suami misalkan jabatannya nggak jadi, ya nggak ada masalah. Nggak mungkin semuanya jadi presiden. Udah gitu di PHK, ya udah nggak apa-apa. Punya usaha bangkrut ya mulai lagi aja dari nol. Tapi gimana? Tapi kalau suami saya pensiun nanti coba gimana? Pensiunan. Udah pasti pensiunan kalau udah pensiun. Terus nanti gimana kalau suami saya meninggal dikubur? Terus saya jadi gimana? Janda. Terus nasib saya gimana? Terserah. Kalau disukai Allah, Allah jamin. Kalau disebelin Allah sengsara. Gitu aja. Tapi nanti rezeki dari mana? Dari Allah. Dulu yang ngasih rezeki Allah. Sekarang yang ngasih rezeki Allah. Nanti juga yang ngasih rezeki Allah. Punya tabungan, tidak punya tabungan, sama yang ngasih rezeki adalah Allah. Dolar mau 10.000, 15.000, sok wae. Allah yang ngejamin rezeki. Jadinya enggak berat hidup ini, kan? Mau dunianya cuman gini aja. Lihat saudara kita di Palestina, ya. Mereka lihat rumahnya hancur, malah bersyukur. Saya masih hidup, anak masih hidup. Ada yang anaknya meninggal, bersyukur. Insya Allah semoga termasuk syahid. Semuanya disyukuri. Ayo atuh hadirin, hidup tuh jangan dibikin ribet. Betul tidak? Tapi orang menghina saya, atau biarin. Nabi aja yang mulia ada yang menghina. Masa kita nggak ada yang menghina? Aneh pisan. Nabi segitu mulianya dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Saudara teh mau apa? Kenapa saya jadi emosi begini? Udahlah, jalanin hidup mah. Jadi harus gimana? Kata kunci yang utamanya adalah jangan berhenti berzikir. Kenapa? Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Enggak ada yang ngebulak-balik hati ini selain Allah. Dan Allah tahu kita ingat ke Allah, enggak. Jadi cara yang paling efektif di antara berbagai cara supaya hati tetap kejaga terus adalah jangan berhenti berzikir. Kan masalah kita itu adalah stop berzikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Nah, pada waktu tidak zikir, lepas kita dari perlindungan Allah. Mulailah setan menipu dengan berbagai hal, dunia menyilaukan. Makanya
La yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Nah ini coba ya, terus saja. Terserah mau yang mana. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa tongkat dengan para sahabat. Lalu ada pohon dipukul oleh Rasul. Lalu berguguran daun-daunnya. 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, akan menggugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Sekarang lagi musim jogging, ya. Sepeda kurang laku nih sekarang. Saya tidak curhat toko sepeda kurang laku hadirin yang. Pada pindah sekarang katanya yang lebih mudah. Jalan kaki, bagus. Tapi kalau jalan kaki, jogging, pakai legging kayak gitu, dia jadi dosa, yang lihat ikut dosa. Mama dengerin ini, saya penting sekali sebab tadi saya jalan kaki, lihat juga yang. Tidak sedikit sekarang wanita berjilbab lari. Tapi ya memang jilbabnya tuh jadi ngepres sedikit, jadi kayak pakaian selem. Ini tidak benar, karena pakaian itu tidak boleh membentuk tubuh, tidak boleh transparan. Jadi tidak benar, itu tidak jadi ibadah. Apakah lari begitu bakal sehat? Oh, belum tentu. Kalau Allah bikin sakit, mah sakit aja. Bagi kita olahraga itu ibadah. Makanya sambil jalan, sambil ingat tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dosa berguguran. Oh, saya senang sekali ingat itu tuh Pak. Ngebayangin dosa lagi digugurkan, dosa-dosa kecil ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rontok dosa tuh. Ya mau ngapain? Banyak ngobrol, lebih baik banyak zikir. Benar? Nah, itulah amalannya, coba perbanyak zikir. Apakah istighfar, apakah sholawat. Makin rapat zikirnya, nanti akan dimudahkan oleh Allah mengamalkan ilmu-ilmu lainnya. Percayalah, ada sahabat kaum Ansor, ya Rasul, saya sudah dapat pelajaran syariat Islam banyak. Beri saya amalan yang kalau saya pegang, kata ulama, bisa mengamalkan ilmu-ilmu lainnya. La yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Nah inilah mudah-mudahan ya, secara sederhana keseharian kita, bagaimana hati ini bisa terpelihara. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.